Beredar viral di media sosial unggahan video seorang istri dan anaknya sedang melabrak suaminya yang sedang bersama wanita lain. Wanita yang dilindungi pria berkemeja putih ini diduga adalah selingkuhannya. Belakangan diketahui wanita ini adalah seorang kepala lingkungan berinisial LNM. Pria ini disebut berprofesi sebagai seorang pegawai negeri. Saat wanita yang dilindunginya ditarik-tarik anak dan istrinya, dirinya meminta anaknya agar berhenti marah serta berteriak karena malu. Namun, emosi istri dan anaknya terus meluap pada wanita yang diduga seorang pelakor, dan peristiwa ini terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Saya MZ Ardiwinata seperti biasa hadir kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik terkini dan viral agar pagi Anda lebih berisi. Inilah Cakrawala. Ya, pemirsa, viral di media sosial, sosok pria diduga mengalami gangguan kejiwaan mengaku lulusan kampus ternama yakni Institut Teknologi Bandung. Pria yang berasal dari Bandung ini terlunta di jalanan ke Kabupaten Demak. Kisahnya ramai dibahas setelah ada dugaan dia mengalami depresi akibat kehilangan sang kekasih yang meninggal dunia. Dulu punya pacar? Enggak. Hah? Ayah. Ayah? Sana Mina? Sri Endah. Sri Endah. Almarhum. Oh, punya. Oh, almarhum. Jadi kamu gila itu ditinggal pacarmu gitu? Enggak. Hah? Ada masih pacaran. ITB? Oh, Lulus dari ITB? lulus. Lulus? Mana? Oh, Hah? lulus. IPK berapa? 2,87. 2,87, 2,97 IPK-nya. Kuliah di ITB. Kapanggi? Cara Kapanggi? Anuh Nugraha, sosok pria berpenampilan kusam ini viral di media sosial. Dulu pernah sekolah? Semua bermula dari video unggahan akun YouTube Sinau Haruk. Dalam video, Nuh mengaku berasal dari ujung berung kota Bandung. Fokus netizen dalam rekaman terungkap jika Nuh adalah alumni lulusan Teknik Lautan Institut Teknologi Bandung atau ITB angkatan tahun 1997. Dari percakapan Nuh lahir pada November 1977, pernah bersekolah di SMN 10 Cikutra dan sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran, kemudian pindah ke Teknik Lautan ITB. Nuh mengaku pernah punya kekasih di kota Bandung bernama Sri Indah, namun telah meninggal dunia. Diduga kepergian sang kekasih salah satu penyebab Nuh depresi. Hingga video ini viral, pihak ITB belum memberikan keterangan resmi terkait kebenaran status Nuh Nugraha sebagai alumni Teknik Kelautan ITB tahun 1997. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di beberapa daerah, musibah kekeringan yang diakibatkan oleh fenomena El Nino masih dialami warga. Misalnya warga Kampung Sukamandi, Desa Kadu Pandak, Ciamis, Jawa Barat yang terpaksa memasang pipa sepanjang 3 km untuk bisa mendapatkan air bersih dari Cilacap, Jawa Tengah. Langkah itu dilakukan lantaran sudah 4 bulan terakhir sumur-sumur warga kering akibat musim kemarau. Warga Kampung Sukamandi, Desa Kadu Pandak, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini sudah 4 bulan terakhir dilanda kekeringan akibat musim kemarau panjang. Sedikitnya 300 kepala keluarga kesulitan air bersih karena sumur-sumur mereka kering. Kepala desa setempat berinisiatif mencari bantuan air bersih sampai ke wilayah Jawa Tengah. Warga Desa Kadu Pandak akhirnya bisa mendapatkan air bersih dengan cara membangun pipa sepanjang 3 km untuk mengalirkan air dari Desa Bolang, Kecamatan Dayeh Luhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, ke desa mereka. Pipa sepanjang 3 km itu dipasang di sepanjang 2 bukit antara Sungai Cijolang yang memisahkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itu kami berupaya karena ada 3 RT di Dusun Sukamandi, Desa Kadu Pandak, yang krisis air. Sebelum mendapatkan pasokan air bersih dari Cilacap, Jawa Tengah, warga Ciamis, Jawa Barat ini terpaksa menggunakan air sungai yang kotor untuk keperluan MCK. Sedangkan untuk kebutuhan air minum dan memasak, warga terpaksa membeli air kemasan.
Pemirsa, tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung telah berhasil melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam asal Kabupaten Subang, Jawa Barat, Hasan dan Husen berusia 13 bulan. Namun salah satu bayi bernama Hasan meninggal dunia sehari setelah dioperasi. Inilah beberapa foto bayi kembar siam Hasan dan Husen berusia 13 bulan asal Kabupaten Subang, Jawa Barat sebelum dilakukan operasi pemisahan oleh tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kembar siam kedua bayi mengalami dempet di bagian dada dan perut. Selain itu, jaringan liver dan selaput jantung kedua bayi tersebut juga menyatu. Operasi pemisahan memakan waktu 7 jam yang dilakukan tim dokter dari sejumlah disiplin ilmu kesehatan. Usai dilakukan pemisahan, salah satu bayi tidak mampu melewati masa kritis. Bayi bernama Hasan akhirnya meninggal dunia. Menurut tim dokter, bayi Hasan tidak mampu beradaptasi dengan situasi baru setelah tubuhnya dipisahkan. Saat ini tim dokter RHAS terus berkonsentrasi untuk memberikan perawatan sebaik-baiknya kepada bayi Husen yang selamat. Kita ke Jabodetabek, pemirsa. Puluhan petugas di Reskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumah Ketua KPK Firly Bahuri di klaster Galaksi A1A2 di Kelurahan Jakasia, Kota Bekasi, Jawa Barat. Menurut Ketua RW setempat, selain rumah pribadi Ketua KPK, 2 rumah tetangganya juga digeledah oleh petugas. Beginilah proses penggeledahan rumah Ketua KPK Firly Bahuri oleh puluhan petugas di Reskrimsus Polda Metro Jaya di klaster Galaksi A1A2 Kelurahan Jakasia, Kota Bekasi, Jawa Barat. Upaya ini dilakukan terkait penyidikan dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut Ketua RW 19 Irwan Irawan, penggeledahan oleh petugas ada 3 rumah. Yang pertama, rumah Ketua KPK Firly Bahuri. Yang kedua, rumah tetangganya Purnawirawan Polri. Dan yang ketiga, warga sipil di sekitar lokasi. Pada saat penggeledahan, Ketua KPK Firly Bahuri tidak berada di rumah. Penggeledahan hanya didampingi pembantu di rumah Ketua KPK. Penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya berlangsung hampir 3 jam lamanya. Polisi terlihat membawa 1 koper, 1 printer, dan beberapa tas. Namun tak dijelaskan apa saja yang berada di dalam koper tersebut. Artis Bollywood Shaheer Sheikh siap hebohkan Kulon Progo. Beritanya setelah ini tetaplah di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengakibatkan habitat satwa liar rusak. Seperti di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, warga menemukan seekor anak bekantan di permukiman mereka karena habitatnya ludes terbakar. Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur yang mengalami kebakaran hutan dan lahan cukup parah. Karena luasnya lahan yang terbakar, membuat petugas dari Posko Penanggulangan Karhutla kesulitan untuk memadamkannya. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi turut berdampak pada rusaknya banyak habitat satwa liar. Salah satunya adalah warik atau monyet bekantan, satwa endemik Pulau Kalimantan yang populasinya hampir punah. Belum lama ini, seorang warga Desa Lampuyang bernama Iqbal menemukan seekor bayi bekantan di belakang rumahnya. Primata langka itu ditemukan seorang diri terpisah dari induknya dengan kondisi sehat tanpa luka. Monyet dengan ciri khas berhidung panjang tersebut saat ini telah diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kosampit, Kalimantan Tengah. Bayi bekantan jantan berusia kurang dari 2 bulan itu diduga sampai masuk ke area permukiman karena habitatnya yang telah habis terbakar. Sama kayak susu bayi biasa. Rencananya bayi bekantan akan dibawa ke BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun untuk direhabilitasi sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitat aslinya.
Sejak maraknya kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, pihak BKSDA banyak mendapat laporan kemunculan satwa liar, terutama beruang madu dan orangutan, yang masuk ke area permukiman dan perkebunan warga. Lokasi kemunculan satwa dilindungi tersebut umumnya berada tidak jauh dari lokasi kebakaran hutan atau lahan. Pemirsa, video aksi penganiayaan siswa SMP di area kebun teh di Cianjur, Jawa Barat viral di media sosial. Masalahnya lagi-lagi sepele, diduga pelaku cemburu teman dekatnya didekati oleh korban. Beginilah rekaman video yang viral di media sosial. Beberapa orang pelajar melakukan aksi penganiayaan terhadap pelajar lainnya. Korban diseret dan dipukuli. Dalam rekaman video, korban juga ditendang oleh pelaku. Aksi perundungan dan kekerasan ini terjadi di area kebun teh di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur pada 19 Oktober lalu. Satreskrim Polres Cianjur mengidentifikasi peristiwa tersebut. Para pelaku aksi perundungan merupakan 4 orang pelajar, yaitu seorang pelaku utama, 2 orang pelaku pembantu, dan 1 pelaku perekam video. Yang bersangkutan kesal karena pacar daripada pelaku katanya berhubungan dengan si korban. Satreskrim Polres Cianjur melakukan upaya mediasi antara pelaku dan juga korban, mengingat mereka masih di bawah umur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi heroik emak-emak berhasil menggagalkan upaya pencurian motor di depan kantor jasa ekspedisi di Bangkalan, Madura yang viral di media sosial. Pelaku langsung lari kocar-kacir usai aksinya kepergok emak-emak. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pelaku curanmor mendatangi kantor jasa pengiriman barang di wilayah Kamal, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku sempat memantau situasi sesaat sebelum memilih motor yang akan ia curi. Pelaku kemudian mendekati motor metik warna hitam dan mulai menggeser motor dari parkiran. Namun pemilik motor yang sedang berada di dalam kantor ekspedisi ternyata mendengar dan melihat motornya akan diambil oleh orang tak dikenal. Sontak korban langsung berteriak dan mengejar pelaku. Pelaku yang kaget langsung melarikan diri ke seberang jalan dan menaiki mobil yang telah menunggu. Motor milik emak-emak itu berhasil selamat dan hanya mengalami sedikit lecet karena dijatuhkan oleh pelaku. Kita beralih ke informasi luar negeri, pemirsa. 4 anggota keluarga wartawan Al Jazeera Wael Dahdoh terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasar kamp pengungsian Nusairat di Gaza Selatan, Palestina. Sementara itu Israel terus melancarkan serangan udaranya ke Gaza dan menargetkan anak-anak sebagai sasaran mereka. Dalam sekejap Dahdoh kehilangan istri, 2 anak dan cucunya. Peristiwa memilukan itu terjadi saat wartawan berusia 53 tahun itu sedang menyampaikan laporan langsung situasi di Gaza. Beberapa saat kemudian, saluran satelit yang berbasis di Qatar itu berganti gambar saat sang jurnalis veteran menggendong jenazah cucunya yang masih kecil. Menurut Al Jazeera, anggota keluarga Dahdoh lainnya dilaporkan hilang tertimbun reruntuhan. Dahdoh dan keluarga termasuk ke dalam 1 juta warga Gaza yang mengungsi. Namun ternyata Zionis Israel tetap membombardir wilayah tersebut. Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF merilis data tentang jumlah anak-anak yang terbunuh oleh serangan udara di Gaza, Palestina. Saat ini situasi di Gaza kian mengkhawatirkan. Orang-orang di wilayah terisolasi itu sangat membutuhkan makanan, air, bahan bakar, dan juga bantuan medis. UNICEF menyerukan gencatan senjata segera dan menuntut semua akses dibuka ke Gaza untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan termasuk makanan, air, pasokan medis, dan juga bahan bakar. Sementara itu, pemirsa, beredar viral di media sosial 2 mortir serangan udara Israel menghantam markas Unifil TNI di Lebanon. Namun terungkap bukan mortir Israel yang menghantam markas pasukan Indonesia ini, melainkan roket flare. Video ini diunggah di akun Instagram Info Komando.
Dalam keterangannya disebutkan ada 2 mortir Israel yang jatuh ke kamp Sudirman di perbatasan Lebanon Israel. Ledakan terjadi sekitar 1 km dari pos penjagaan. Kapus Pen TNI Laksmana Julius Wiyoyono memberikan keterangan resmi bahwa tidak benar mortir yang menghujam markas Unifil TNI, melainkan roket flare yang ditembakkan untuk memberikan penerangan cahaya. Setelah cahaya flare habis jatuh dan karena terbuat dari besi maka menimbulkan kerusakan bangunan. Julius juga mengkonfirmasi pasukan Unifil TNI seluruhnya dalam keadaan aman. Terlihat dari pantauan QRT. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Budidaya sayur hidroponik di sekolah mendorong para pelajar untuk cinta lingkungan. Di tengah cuaca ekstrim, para pelajar berhasil memanen sayur selada hidroponik untuk mengembangkan jiwa pengusaha. Banyak tanaman sayur-sayuran yang mengalami gagal panen akibat suhu panas dan cuaca ekstrim yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Namun, siswa Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN 3 Surabaya berhasil memanen tanaman sayur selada melalui sistem hidroponik. Sayuran selada hidroponik hasil budidaya para siswa di lingkungan sekolah ini tampak segar dan tumbuh dengan baik di tengah teriknya matahari. Memaksimalkan lahan kosong yang ada di sekolah, para siswa yang tergabung di ekstrakurikuler lingkungan hidup ini melakukan budidaya sayur hidroponik. Aktivitas para siswa ini dilakukan di luar pelajaran sekolah, dimulai dari penyemaian benih, pemindahan benih ke hidroponik, dan perawatan tanaman hingga memanen tanaman dan pemasaran dari hasil budidaya tersebut. Kadang kita jual ke siswa, kadang juga kita bagikan ke guru-guru. Berapa banyak panennya biasanya sekali masa panen itu? Banyak Pak, kadang bisa 4 hidroponik itu habis semua. Dan ini semua bisa melatih anak-anak untuk melestarikan lingkungan hidup sekaligus untuk menanamkan jiwa entrepreneur. Tanaman hidroponik sayuran selada yang sudah dipanen ini biasanya dibeli oleh para guru, siswa, dan wali murid. Sebagian juga dijual ke warga yang tinggal di sekitar sekolah. Pemirsa, bintang Bollywood Shaheer Sheikh tiba di Bandara Yogyakarta International Airport, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kedatangan Shaheer langsung disambut sejumlah penggemarnya yang rela menunggu berjam-jam di area terminal kedatangan bandara. Beginilah suasana penyambutan Shaheer Sheikh saat pertama tiba di Bandara Yogyakarta International Airport, Yogyakarta. Selain menyapa ramah para penggemarnya, Shaheer juga menyempatkan waktu untuk berfoto bersama hingga berulang kali. Kedatangan Shaheer ke Indonesia kali ini untuk melakukan serangkaian kegiatan di Kabupaten Kulon Progo untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kulon Progo ke-72. ANTV bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar ragam kegiatan hiburan, menghadirkan sederet musisi tanah air hingga bintang Bollywood. Di antaranya Festival ANTV Rame di Alun-Alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Dan pagi ini Shaheer Sheikh dijadwalkan bakal menggerebek pasar belusukan ke Pasar Wates. Masyarakat juga berkesempatan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis, senam set bersama. Door prize menarik juga disediakan. Masih dari Kulon Progo, pemirsa, Festival para layang atau olahraga terbang bebas menggunakan sayap kain kembali digelar di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Bukit Giri Sembung, Kecamatan Kalibawang. Festival ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Kulon Progo. Bukit Giri Sembung kerap kali dijadikan lokasi festival para layang dan diminati oleh para pecinta olahraga ekstrim ini. Federasi Aerosport Indonesia bersinergi dengan Dinas Pariwisata untuk mengembangkan wisata para layang dengan harapan wisata ini bisa menjadi salah satu jenis wisata unggulan di Kulon Progo. Masyarakat setempat hingga komunitas para layang mendapatkan pelatihan sebagai pemandu wisata, juga membenahi fasilitas penginapan yang akan digunakan oleh wisatawan. Festival di Bukit Giri Sembung tersebut bekerja sama dengan Federasi Aerosport Indonesia (FASI). Pihaknya akan terus memberikan dukungan untuk pengembangan Bukit Giri Sembung, termasuk melibatkan pemerintah DIY dalam prosesnya.
Sebanyak 20 penerbang terlibat dalam Festival Paralayang 2023 ini yang berasal dari Fasi DIY, Fasi Wonogiri, dan Fasi Purworejo. Pemirsa, sego berkat adalah nasi dan sejumlah lauk yang dahulu hanya ditemui ketika orang tua kita mengikuti hajatan. Namun semakin berkembangnya zaman, kuliner tradisional ini mulai dijual di rumah makan maupun di restoran. Berikut kulineran. Sego berkat membangkitkan kenangan masa lalu khususnya bagi Anda yang pernah tinggal di pedesaan. Sego berkat adalah nasi dengan lauk pauk yang dijadikan oleh-oleh saat hajatan. Namun kini, di Kulon Progo, Yogyakarta, sego berkat bisa dinikmati di rumah makan yang berada di Karangwuluh Lor, Temon. Untuk menciptakan rasa yang otentik khas pedesaan, sego berkat diolah dengan cara tradisional pula. Sego berkat dibungkus menggunakan daun jati dan semua dimasak menggunakan kayu bakar. Nasi disajikan dengan sayur tolo, oseng pepaya, gudeg, mie, serundeng, tahu, tempe bacem, suiran ayam kampung, dan peyek. Dalam sehari, warung ini bisa menjual 200 hingga 500 bungkus nasi berkat. Rasanya otentik, kayak makan makanan di rumah simbah kayak gitu. Satu porsi sego berkat dijual dengan harga yang sangat terjangkau, mulai dari Rp9.000. Sego berkat ini bisa menjadi menu sarapan pagi, makan siang, atau menjamu sanak saudara yang baru datang dari perantauan. Iya, pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Cakarola pada pagi hari ini. Saatnya saya MZ Ardiwinata undur diri. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada program kasus viral yang seru, menegangkan, dan juga jenaka. Selamat beraktivitas, sampai jumpa dan wassalamualaikum.